Why didn't he tell us? Wow. This is huge. That's why the time code didn't match on the videos. Seriously? Beebs! Kira's not my girlfriend, dude. Holy shit. It's the solstice. That's the only thing that makes sense. Hai, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini gue bakal ceritain film Time Trap. Menceritakan tentang sekelompok mahasiswa dan dosennya yang melakukan penelitian di dalam sebuah gua. Namun mereka harus terjebak di dalam gua itu selama berabad-abad lamanya. Nah, gimana kisahnya? Langsung gas masuk ke ceritanya, guys. Film dimulai ketika seorang profesor arkeolog bernama Hopper mencari keberadaan kelompok Hivi yang hilang pada tahun 1970-an saat mencari mata air awet muda. Di tempat itu mobil van milik kelompok Hivi akhirnya ditemukan. Dan di dalamnya ada sebuah foto keluarga, juga buku catatan dengan gambar-gambar yang aneh. Setelah itu profesor menemukan sebuah gua di dekat sana. Dan terlihat ada seorang pria koboi yang berdiri dengan membawa lampion dan pistol di pinggangnya. Anehnya pria koboi itu diam dan mematung. Merasa janggal, Hopper pun kembali pulang untuk mempersiapkan peralatannya. Sesampainya di rumah, dua mahasiswanya sudah menunggu, yaitu Jackie dan Tyler. Meskipun Tyler sangat ingin ikut mencari keberadaan kelompok Hivi, tapi Hopper melarangnya karena ekspedisi itu akan sangat berbahaya. Dan dia akan pergi sendirian sambil ditemani oleh anjing peliharaannya bernama Boss. Akhirnya Hopper kembali ke tempat yang sama dan melemparkan tali ke sebuah lubang kecil untuk berjaga-jaga sebagai cadangan jalan keluar yang lain. Setelah itu Hopper akan masuk ke gua sebelumnya, dan pria koboi di dalam masih berdiri sama seperti tadi. Saat Hopper mulai memasuki gua, dia melihat semacam dinding pembatas spektrum, juga udara yang berubah di dalamnya, dan Hopper pun memberanikan diri untuk melewatinya. 2 hari kemudian, karena Profesor Hopper tidak kunjung pulang, Tyler pun mulai panik dan mengajak Jackie pergi mencarinya. Tapi karena perjalanan cukup jauh dan tidak ada mobil, Tyler terpaksa meminjam mobil ayahnya Kara, wanita yang disukainya, dengan menjanjikan adik tirinya bernama Veves mendapatkan nilai A di tugas sekolahnya. Karena di dalam gua nanti dia bisa mendapatkan liputan yang bagus. Akhirnya mereka berempat berangkat. Di sini Veves juga mengajak temannya bernama Furby. Setelah melewati perbukitan, mereka pun sampai di lokasi dan akhirnya menemukan mobil van. Mereka melihat foto sebuah keluarga yang di belakangnya ada tulisan The Hoppers. Itu artinya Profesor Hopper mencari ayah, ibu, dan adiknya yang ternyata seorang Hivi dan hilang di tahun 1970-an. Kemudian saat Furby terjatuh, dia menemukan seutas tali di belakang mobil van yang ternyata mengarah ke sebuah gua. Namun ini bukan lubang gua yang dimasuki oleh Hopper, guys. Setelah Jackie mengikuti tali itu, ternyata tali mengarah ke sebuah jurang dalam. Tapi tali itu terputus. Tyler pun mengira bahwa tali tersebut bukan milik Profesor Hopper karena terlihat sangat rusak. Namun agar semakin yakin, mereka tetap memutuskan pergi ke bawah sana mencari Profesor. Dan Furby diminta menjaga mobil di luar dengan sebuah HT untuk saling berkomunikasi. Sedangkan Veves yang masih berumur 13 tahun dan juara panjat tebing di sekolahan, dia pun turun dulu bersama Jackie ke bawah. Tak lama kemudian Tyler dan Kara menyusul turun. Sampai akhirnya di tengah jalan merasakan ada dinding spektrum dan juga udara yang terasa berubah sama seperti yang dirasakan oleh Profesor. Hanya saja mereka berada di pintu gua yang berbeda. Di sisi lain, saat Hopper sudah melewati dinding spektrum, tiba-tiba pria koboi yang dari tadi diam bergerak ke dalam. Lalu terlihat ada cahaya terang redup dari arah pintu gua. Tak lama kemudian Hopper mendengar suara teriakan dari dalam sana, dan karena ketakutan dia langsung keluar dari gua. Sesampainya di luar, betapa kagetnya dia karena kawasan di sekitar gua menjadi hutan belantara dan terlihat mobil serta barang-barang di dalamnya menjadi usang. Lalu Hopper melihat mobil lain di dekat sana yang sama usangnya, dan dia pun sadar jika itu adalah mobil mahasiswanya karena ada tas milik Jackie di dalamnya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan gua tersebut, Hopper kembali masuk ke dalam sana untuk mencari mahasiswa-mahasiswinya dengan menjatuhkan lightstick agar tidak tersesat. Tapi ketika Hopper melewati dinding spektral, lightstick tadi tiba-tiba sudah hilang, dan kembali ada cahaya berkedip dari arah luar gua. Sementara itu Tyler dan Kara sudah sampai di dasar. Dengan kamera kesayangannya,
Veves merekam terowongan-terowongan indah di dalam sana bersama Jackie. Sampai akhirnya mereka mendengar suara teriakan yang sama seperti Hopper. Mereka pun takut dan berniat akan kembali pulang. Jackie mulai menaiki talinya, namun kaki Jackie pun terkilir. Begitu pula dengan tangan Tyler yang tadi tertimpa badan Jackie. Tyler pun mengira bahwa itu ulah Furby. Veves yang sudah mengenalnya sejak lama mengatakan jika Furby tidak mungkin melakukan itu. Mereka pun mencoba menghubungi Furby lewat HT, tapi sama sekali tidak ada jawaban dari Furby. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang tersambung ke saluran hati Tyler. Dia mengaku sebagai Furby dan meminta pertolongan dengan suara merintih kesakitan. Tyler, Veves, dan Kara akhirnya mencoba masuk ke dalam, sedangkan Jackie menunggu di sana karena kakinya masih cedera. Sambil memantau pergerakan teman-temannya dari kamera GoPro yang sudah tersambung ke HP-nya. Tapi karena tiba-tiba tidak ada sinyal, Jackie pun menyusul teman-temannya dengan cara merangkak. Di sisi lain mereka bertiga melihat ada lubang kecil di atas, dan terlihat cahaya yang masuk bergerak-gerak sangat cepat. Kemudian saat Kara mengecek ke atas batu, dia melihat ada tali yang terputus, dan ternyata di bawahnya ada Furby yang sudah tewas terjatuh. Tyler menemukan kamera milik Furby yang masih menyala, dan mereka pun melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat menunggu di luar, Furby menemukan mobil milik Hopper. Kemudian tali cadangannya Hopper yang mengarah ke dalam lubang kecil, dan juga buku catatan ayahnya Hopper. Furby memberitahu jika isi catatan itu adalah cerita tentang adanya mata air awet muda yang sudah dicari sejak zaman dahulu kala, yang menurut Furby itu pasti hanyalah sebuah mitos belaka. Kisah air mata awet muda atau penyembuh segala macam penyakit ini diceritakan turun-temurun ke keluarga Hopper, dan tujuan ayah Hopper mencari air mata tersebut untuk mengobati putrinya atau adik Profesor Hopper yang ternyata sedang sakit keras. Sampai akhirnya mereka melihat sebuah kejanggalan yang sangat aneh, karena Furby merekam sampai tengah malam. Padahal mereka baru saja masuk siang hari. 2 hari pun telah berlalu, dan Furby menganggap teman-temannya sudah mati. Maka dari itu Furby berencana turun, dengan tali cadangan Hopper untuk mengambil kunci mobil teman-temannya. Tapi ketika dia mulai turun, langit bergerak sangat cepat, dan tiba-tiba tali pun terputus. Mereka masih kebingungan apa yang sebenarnya terjadi, dan Kara akan mencoba memanjat ke atas untuk meminta bantuan. Di tengah pendakian, Kara kembali merasakan udara yang berubah. Lalu saat sampai di atas, betapa kagetnya. Dia melihat daratan yang sudah sangat gersang, dan Kara kesusahan bernafas di luar sana. Seakan bumi sudah tidak layak dihuni lagi. Kara pun terus mencari sinyal untuk meminta bantuan lewat. Namun tak ada sinyal sama sekali di sana. Di atas sana dia malah melihat suatu benda yang sangat aneh di langit. Kara segera turun dengan sangat panik dan memberitahu teman-temannya apa yang dia lihat. Meskipun Kara di luar sana sudah cukup lama sekitar 30 menit lebih, tapi teman-temannya bilang bahwa Kara hanya keluar sepersekian detik saja. Mereka pun melihat rekaman dari kamera Kara, dan akhirnya sadar jika waktu di dalam gua bergerak sangat-sangat lambat. Itu karena gua tersebut dikelilingi oleh dinding spektrum dengan bentuk melingkar, sebagai batasan antara waktu normal di permukaan dan waktu yang sangat lambat di dalam gua. Itulah kenapa tali selalu putus tepat di dinding spektrum. Dari dinding spektrum ke bawah tali masih baru, tapi dari dinding atas tali pasti sudah usang, jadi ditarik sedikit langsung putus. Begitu pula dengan cahaya kedap-kedip yang mereka lihat dari dalam gua. Adalah pergerakan matahari yang sangat cepat siang dan malam. Tyler pun menyadari sesuatu ketika melihat badan Furby yang jatuh tengkurap dan HT yang rusak. Padahal di rekaman dia jatuh dalam kondisi badannya miring, dan HT-nya juga masih berfungsi. Mereka pun kembali melanjutkan rekaman Furby, dan melihat Furby yang saat itu ternyata masih hidup. Tiba-tiba terlihat seseorang datang dan memukul Furby hingga tewas. Veves menyadari sesuatu dari rekaman Furby, bahwa cahaya kedap-kedip tersebut bukanlah cahaya matahari dari siang ke malam, melainkan bergeseran matahari di cakrawala itu. Artinya setiap kedipan cahaya bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan juga 1 bulan, tapi 1 tahun. Jadi entah sudah berapa ratus tahun mereka di dalam sana. Lalu tiba-tiba ada manusia dengan kostum aneh turun ke bawah. Tak lama kemudian datanglah manusia purba yang menyerang orang asing tersebut. Dan dengan mudah manusia purba itu dikalahkan. Mereka semua pun panik dan lari kabur dari sana.
Sampai akhirnya mereka masuk ke suatu tempat dengan banyak api di dalamnya dan menemukan beberapa mayat yang baru saja meninggal. Ternyata mereka adalah ayah dan ibu Profesor Hopper yang hilang 40 tahun yang lalu. Jadi suara teriakan yang mereka dengar saat awal-awal masuk ke dalam dinding spektrum adalah suara teriakan orang tuanya Hopper. Mereka telah dibunuh oleh manusia-manusia purba yang juga terjebak di dalam sana. Kara, Jackie, dan Veves pun diminta pergi. Sedangkan Tyler terpaksa melawan ketiga manusia purba tersebut. Tapi karena Tyler kalah jumlah, akhirnya dia tewas. Mereka bertiga berhasil sembunyi dari kejaran manusia purba. Saat situasi sudah aman, Kara pun segera kembali dan sangat terpukul melihat Tyler yang sudah tewas. Lalu orang asing itu pun datang kembali. Dia mengambil sampel air di dalam kolam. Kemudian dia membawa Tyler dan memasukkannya ke dalam sana. Ternyata mata air awet muda benar-benar nyata. Karena Tyler dengan ajaibnya hidup kembali. Lalu manusia purba pun kembali datang menyerang, dan orang asing itu terpaksa melawannya, sampai akhirnya helm super canggihnya dilepas oleh manusia purba, dan dia terlihat sangat panik tak bisa bernafas. Merasa sudah diselamatkan, Kara pun akhirnya ikut membantu, dan semua manusia purba berhasil dikalahkan. Tyler yang sadar pria tersebut kesusahan bernafas, kemudian langsung memasangkan helmnya kembali. Tapi ternyata itu percuma karena waktu pria tersebut sudah habis. Dan sebelum dia mati, pria ini memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Mulai dari berita hilangnya mereka berlima, bumi yang sudah tidak layak huni, dan umat manusia berkoloni pergi ke Mars untuk mencari kehidupan yang baru. Mereka semua pun akhirnya tersadar jika kehidupan di luar sana sudah ribuan tahun lamanya. Bahkan manusia berevolusi dengan tinggi mencapai 3 meter dan menggunakan bahasa yang tidak mereka mengerti seperti pria asing tersebut. Tyler kemudian melanjutkan mencari Hopper dan melihat banyak lightstick yang berjatuhan. Sampai akhirnya Hopper pun ditemukan. Tapi dia sudah terluka parah karena ditikam manusia-manusia purba. Ternyata Hopper berhasil menemukan adiknya. Tapi sayangnya dia masuk ke dalam lapisan dinding spektrum yang kedua yang melindungi mata air awet muda. Sebenarnya masuk ke dalam dinding spektrum yang pertama saja sudah sangat lambat. Apalagi masuk yang kedua, pasti jauh lebih lambat. Mau tidak mau Hopper harus mengikhlaskan adiknya yang ada di dalam, daripada dia juga ikut terjebak. Di lapisan kedua itu juga terlihat banyak manusia dari berbagai abad, yang juga terjebak di sana. Kara pun memanggil Tyler, dan meminta bantuan untuk membawa Furby ke kolam. Tyler pun berjanji akan segera kembali menolong Hopper. Di sisi lain manusia-manusia purba yang tewas, dihidupkan kembali oleh salah satu anak purba dengan meminumkan mata air. Dan mereka mulai menyerang. Hopper pun berusaha menembak untuk mengulur waktu, dan mahasiswa-mahasiswinya diminta segera pergi dari sana. Dengan berat hati, Tyler dan kawan-kawan terpaksa meninggalkan Hopper dan juga Furby. Lalu saat sampai di lubang kecil, mereka melihat cahaya yang sudah berhenti bergerak. Tangga portable pun diaktifkan, dan mereka segera memanjat ke atas sana. Sampai akhirnya Kara melihat ada permukaan air di mulut lubang. Lalu tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu. Di saat yang sama, manusia-manusia purba penasaran dengan cahaya yang ada di tangga. Lalu memencetnya. Yang berhasil naik hanya Kara, dan lainnya masih terjebak di dalam. Namun tak lama kemudian muncul banyak kabel yang melilit mereka. Begitu pula dengan Kara yang tiba-tiba muncul dengan rambut klimis dan pakaian canggihnya. Lalu menarik teman-temannya juga adik Hopper. Setelah mereka semua diselamatkan, sekarang giliran Furby, Hopper, dan kedua orang tuanya juga diselamatkan. Mereka semua pun menuju ke Mars untuk mencari kehidupan yang baru. Gua itu kini sudah disegel menggunakan air oleh manusia yang sudah berevolusi lagi dengan jari-jari panjangnya. Juga kabel-kabel yang menarik agar tidak perlu ada lagi yang terjebak di dalamnya. Dan orang-orang itu mereplika air awet muda di mulut gua. Itulah kenapa Furby, Hopper, dan keluarganya bisa hidup kembali. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Kisah ini mirip dengan kisah Nabi Uzair yang tertidur selama 100 tahun di dalam gua, guys. Padahal dia merasa hanya tertidur saja sebentar di dalam gua tersebut. Nah, menurut kamu, apakah beneran ada tempat yang memiliki perbedaan waktu seperti ini? Jika ada, contohnya seperti apa, guys? Komen ya. Sampai di sini cerita kali ini. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian suka dan terhibur. Gue pamit. Dadah semuanya.